Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Hari ini kita akan menyambung materi kita, yaitu tentang partisipasi warga masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah kita akan menjelaskan seperti apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap sistem politik yang ada di negara Indonesia. Untuk lebih lanjut, silakan saksikan video berikut ini. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Definisi partisipasi politik adalah salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan politik. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. 11. Patuh terhadap hukum dan penegakan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Bentuk-bentuk partisipasi politik di lingkungan keluarga. Pertama, musyawarah mufakat dalam urusan keluarga. 2. Bentuk partisipasi politik di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS. 3.
bentuk partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah melakukan musyawarah untuk menentukan kepala RT dan RW. 4. Bentuk partisipasi politik di lingkungan negara. Contohnya adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Tugas hari ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa partisipasi masyarakat Indonesia terhadap sistem politik negara dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, serta di lingkungan bangsa dan negara. Adapun di lingkungan keluarga, partisipasi yang dapat kita wujudkan adalah dengan memberikan saran dan menerima saran yang baik dari sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, kita dapat menunjukkan dengan cara ikut dalam pemilihan ketua OSIS. Di lingkungan masyarakat, keikutsertaan anggota keluarga kita terhadap sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Dan di lingkungan bangsa dan negara, kita dapat berpartisipasi secara aktif dengan melakukan pemilu. Baiklah siswa-siswi sekalian, persiapkan diri Anda untuk materi kita selanjutnya, yaitu kita mulai di bab 4, yaitu tentang sistem desentralisasi di Indonesia. Ingat, apabila ada hal yang kurang paham dan ingin ditanyakan secara jelas dan langsung, silakan bertanya jawab melalui Discord. Lalu, tetap ingat protokol kesehatan dan terima kasih.